Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang soleh-solehah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih. Kali ini materinya adalah tata cara umroh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita berdoa dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat memahami tata cara umroh. Nah, anak-anak, pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang ketentuan umroh. Anak-anak masih ingat umroh disebut dengan apa? Iya, disebut dengan haji kecil. Nah, sekarang sunnah ibadah umroh. Adapun sunnah-sunnah dalam ibadah umroh adalah sebagai berikut. Yang pertama, mandi terlebih dahulu, ya. Kemudian yang kedua, membaca bacaan talbiyah dengan suara jahar bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan sirri, ya. Bagaimana? Masih ingat bacaan talbiyah? Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, dan seterusnya itu ya. Kemudian yang ketiga, berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang keempat, membaca zikir ketika tawaf. Nah, sedangkan sunnah ibadah umroh yang kelima adalah sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Kemudian masuk ke Ka'bah bila memungkinkan, ya. Oke. Anak-anak, sekarang larangan-larangan umroh. Nah, dalam larangan umroh ini sama dengan larangan-larangan dalam ibadah haji, ya. Apa diantaranya? Dalam ibadah haji, ya, bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit. Jadi hanya apa? 2 helai kain tanpa dijahit. Tidak boleh menutup kepala. Kemudian memakai kaos kaki. Sedangkan perempuan tidak boleh memakai cadar. Itu diantaranya, ya. Nanti dibaca lagi tentang larangan-larangan dalam ibadah haji. Nah, kita lanjutkan. Perbedaan haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh memiliki kesamaan, yaitu sama-sama sengaja mengunjungi Baitullah di Makkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun juga memiliki perbedaan-perbedaan. Apa diantaranya perbedaannya? Yang pertama, haji. Waktu khusus, ya. Kalau haji itu waktunya tertentu, ditentukan. Yaitu kapan? Ya, Syawal sampai 10 Dzulhijjah, ya, sampai bulan Dzulhijjah ini. Waktu khusus pada tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sedangkan umroh waktunya bebas. Setiap waktu kapan saja boleh kecuali tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, kemudian hari raya Idul Adha, dan hari Tasyrik. Kecuali itu, ya, boleh umroh kapan saja. Januari, Agustus, kapan saja boleh. Oke, perbedaan yang kedua, tata cara atau manasik ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Sedangkan untuk umroh, tata cara atau manasiknya ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Di mana ini perbedaannya, anak-anak? Iya, pada wukuf. Di umroh ini tidak ada wukufnya. Apa tahu wukuf? Berdiam diri di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu bedanya, ya. Haji ada wukufnya, sedangkan umroh tidak ada. Oke, yang ketiga, haji hukumnya wajib. Ini bagi yang mampu dan haji pertama kali serta haji nazar. Sedangkan umroh ini hukumnya adalah
sunnah. Nah, itu ya perbedaan haji dan umroh anak-anak. Kemudian kita lanjutkan tata cara ibadah umroh. Yang pertama adalah ihram. Setelah memakai pakaian ihram, kemudian membaca niat ihram, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma umrata. Kemudian artinya aku penuhi panggilanmu untuk berumroh. Nah, kemudian niat umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu bihalillahi ta'ala. Artinya, aku niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah tawaf. Masih ingat apa tawaf? Iya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, diawali dari arah kiri Hajar Aswad. Oke, lakukan tawaf sebagaimana waktu umrah sebanyak 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir juga di Hajar Aswad. Lalu diteruskan dengan sholat sunat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Kemudian mengarahkan ke kran-kran air zam-zam untuk minum sebanyak-banyaknya dan siram di kepala. Setelah itu kembali ke Hajar Aswad untuk mencium, atau kalau tidak mungkin ya, karena berdesak-desaan, maka cukup dengan lambaikan tangan pada garis lurus dengan Hajar Aswad. Oke, yang ketiga adalah sa'i. Masih ingat sa'i? Apa? Lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Oke. Berikutnya ini Anda menuju Sofa dan Marwah. Dilakukan amalan-amalan sebagaimana telah ditetapkan atau dijelaskan pada tata cara haji, ya. Kemudian usai 7 putaran berdoa. Anak-anak, yang keempat adalah tata caranya mencukur rambut atau tahallul sebagai tanda selesainya ibadah umroh. Sesuai melakukan sa'i ini, setelah sa'i maka guntinglah rambut, atau boleh digundul atau dicukur, atau cukup paling sedikit berapa? 3 helai. Adapun wanita maka potong rambut sendiri dengan gunting yang dibawa seukuran 1 ruas jari. Yang kelima, tawaf wada. Apa tawaf wada? Yaitu tawaf perpisahan ketika akan meninggalkan kota Mekah. Masih ingat ya tawaf? Kalau tawaf kudum apa anak-anak? Tawaf kudum, tawaf ketika baru saja datang di kota Mekah. Kemudian kalau tawaf wada, ini tawaf perpisahan. Tawaf wada hukumnya wajib dilakukan jika seseorang sudah hendak bersafar meninggalkan Makkah, ya, kota kenangan dalam beribadah dan taat kepada Allah. Semoga Allah masih perkenankan kita kembali lagi ke Makkah. Nah, anak-anak, ini tadi materi tentang tata cara ibadah umroh. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan berdoa baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.